Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zafa Armandika dengan NIM 25208030. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja laporan praktikum saya pada mata kuliah kimia dasar, di mana materi utamanya adalah kromatografi dan juga sublimasi. Nah, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas dari informatika dasar, di mana tugasnya adalah membuat presentasi sederhana berbasiskan digital. Untuk presentasinya akan saya mulai. Pada slide pertama sudah saya singgung sebelumnya bahwa tema pada praktikum hari ini adalah sublimasi dan juga kromatografi. Nah, di sini pada slide kedua ada tujuan praktikum, di mana saya membagi menjadi dua, ada metode sublimasi dan juga kromatografi kertas. Untuk sublimasi, tujuan praktikum kita pada hari ini adalah untuk mempelajari proses pemisahan zat yang dapat menyublim dari padat menjadi gas. Nanti kita akan menjelaskan lebih dalam pada slide-slide berikutnya. Sedangkan untuk tujuan praktikum kromatografi kertas adalah melakukan identifikasi atau kualitatif komponen warna pada tinta menggunakan fase diam dan fase gerak. Sedangkan untuk pemisahan campuran ini sebetulnya kita mempelajari yang kromatografi kertas, karena pada kromatografi kertas kita hendak melakukan pemisahan warna dari satu warna. Ketika kita mengkromatografikan, nanti warnanya akan terpecah menuju ke atas atau bisa kita sebut fase gerak, dimana untuk tujuan dari pemisahan campuran sendiri adalah memisahkan komponen campuran berdasarkan sifat fisik bahan yang berbeda. Pada slide selanjutnya, dimana dasar teori. Untuk dasar teori saya mengambil beberapa sumber, dimana menurut Santrawidana, sublimasi adalah proses perubahan zat secara langsung dari padat menjadi gas tanpa melalui fase cair. Nah, pada praktikum kali ini juga sebetulnya sesuai dengan dasar teori, yaitu kita akan melakukan praktikum di mana akan mengubah benda padat menjadi gas. Setelah itu untuk kromatografi. Menurut Nasur MD, kromatografi adalah teknik pemisahan campuran yang sangat sederhana dan bermanfaat terutama untuk tujuan identifikasi senyawa kimia secara kualitatif. Nah, untuk kromatografi kertas sendiri, kita pada praktikum kali ini menggunakan objek tinta, di mana tintanya ada dua warna, yaitu tinta warna hitam dan tinta warna merah. Tadi Nasur MD menyatakan bahwa kromatografi kertas adalah teknik pemisahan campuran yang sangat sederhana dan bermanfaat. Nah, sebetulnya teman-teman, kalau semisal kita membahas teknik pemisahan, pada praktikum kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi sebetulnya di dalam satu warna itu terdapat beberapa kandungan lain atau warna lain. Contohnya dalam tinta warna hitam, nanti kalau semisal kita kromatografikan kertas akan muncul warna-warna lain sebagai penyusun komponen dari warna hitam tersebut. Kita nanti akan bahas di slide selanjutnya. Oke, setelah dasar teori sudah, kita lanjut ke slide berikutnya, di mana alat dan bahan. Untuk alat dan bahan sendiri, kita pada praktikum kali ini ada dua tipe, yaitu sublimasi dan kromatografi kertas. Untuk alat laboratoriumnya sendiri, kita membutuhkan 5 jenis alat untuk melakukan praktikum kali ini. Di mana alat yang pertama yaitu adalah gelas kimia 100 ml. Alat yang kedua kaca arloji. Alat yang ketiga pembakar spiritus. Alat keempat kaki ketiga, dan alat kelima silinder ukur. Nah, sementara itu untuk nama bahan kimianya juga ada 5 teman-teman kebetulan. Yang pertama ada NaCl atau garam dapur, dan yang kedua ada kapur barus. Yang ketiga ada tinta warna hitam dan tinta warna merah. Yang keempat ada kertas saring, dan yang kelima kita gunakan air ataupun aquades. Tapi pada praktikum kita hari ini tidak harus aquades, kita bisa pakai air yang tanpa dimurnikan.
Pada slide selanjutnya yaitu prosedur kerja sublimasi. Nah, langkah yang pertama ketika kita mau melakukan sublimasi atau pemindahan dari zat padat menuju zat gas atau perubahan dari padat menjadi gas, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan 2 gram NaCl. Seperti yang kita ketahui, NaCl adalah garam dapur, dicampurkan dengan kapur barus ke dalam gelas kimia. Nah, ketika proses pencampuran ini kita harus juga mengetahui seberapa banyak dari NaCl-nya dan juga kapur barus ke dalam gelas kimianya ya teman-teman. Nah, problemnya kemarin apakah garam dapur dan NaCl-nya ini harus dilarutkan, maksudnya NaCl dan juga kapur barusnya ini harus dilarutkan atau dibiarkan tetap terlihat butiran-butirannya. Nah, itu nanti kita akan jawab di slide berikutnya. Nah, langkah yang kedua, tutup dengan kaca arloji yang berisikan es batu. Jadi pada kaca arlojinya di atasnya kita kasih es batu untuk bertujuan mengkristalkan uap yang naik. Jadi uap yang naik nanti tidak akan langsung hilang, tapi akan terjadi pengkristalan di bawah kaca arloji. Ini kalau semisal kita mengamati gasnya kan kita agak kesulitan, tapi kalau semisal kita mengkristalkan terlebih dahulu gas itu, kita mendapat bukti bahwa sudah terjadi proses penyubliman. Langkah yang ketiga, panaskan hingga uap putih naik. Langkah yang terakhir, amati pembentukan kristal di bawah kaca arloji. Setelah itu, untuk prosedur kerja kromatografi. Nah, pada kromatografi, langkah yang pertama harus dipersiapkan adalah persiapan, di mana kita membutuhkan kertas potong 2 x 6 cm, beri garis 1 cm dari bawah. Langkah yang kedua ada penotolan. Teteskan tinta pada garis dan keringkan. Maksudnya pada garis ini garis batas 1 meter dari bawah tadi ya teman-teman. Langkah yang ketiga, gantung kertas di gelas kimia berisi air. Nah, catatan paling pentingnya pada tinta yang kita kenakan pada garis tersebut tidak boleh terkena cairan sedikit pun. Jadi posisi titik yang kita beri warna itu tidak boleh terkena air. Jadi airnya hanya boleh terkena kertas paling sedikit dan di bawah garis dan di bawah warna tintanya tadi. Setelah itu untuk langkah terakhir, biarkan air naik, angkat dan keringkan. Nah, kita pada saat proses naiknya warna, kita bisa amati berapa warna yang muncul, berapa panjang warna yang muncul, dan kita bisa simpulkan nanti di akhir slide. Nah, pada slide selanjutnya hasil pengamatan. Singkatnya, kapur barus dan NaCl berubah menjadi kristal putih saat bersentuhan dengan kaca arloji. NaCl tetap tertinggal di dasar gelas karena tidak menyublim. Kesimpulan, metode sublimasi berhasil memisahkan zat berdasarkan perbedaan pada titik sublim. Nah, kebetulan pada praktikum ini dari kelompok kami berhasil menguji coba hal tersebut, di mana praktikum kami sesuai dengan dasar teori, di mana metode sublimasi perubahan zat dari padat menuju gas berhasil kita lakukan. Terbukti pada saat praktikum kita berhasil mengubah atau meninggalkan bercak kristal pada kaca arloji di sebelah bawah. Nah, mengapa demikian? Mengapa kok ada kristal? Karena suhu dari kaca arlojinya sendiri ini dingin, teman-teman. Nah, ketika dingin tersebut, dia mampu untuk mengubah gas menjadi kristal. Karena perbedaan suhu dari panas menjadi dingin. Perubahan suhu ekstrim tersebut mengakibatkan panas itu terperangkap pada kaca arloji dan menyebabkan pengkristalan seperti itu. Nah, pada selanjutnya yaitu data kromatografi.
tinta warna hitam. Nah, kita melakukan pengamatan pada tinta warna hitam pada kromatografi. Nah, di sini kami mendapatkan hasil ada 1, 2, 3, ada 4 tipe warna, di mana warna dasarnya adalah hitam. Tapi setelah kita melakukan kromatografi, ternyata di dalam warna hitam tersebut mengandung ada 3 komponen penyusun warna hitam. Yang pertama ada navy, yang kedua ada ungu, dan yang ketiga ada pink. Secara total kita berhasil mendapatkan 4 warna yang berbeda pada satu tinta warna hitam. Nah, nilai RF-nya panjang dari nilai RF-nya di sini terdapat untuk warna hitamnya 100, untuk warna navy-nya 0,9, sedangkan untuk warna ungunya 0,84, untuk warna pink-nya 0,76. Selanjutnya pada percobaan yang selanjutnya yaitu tinta warna merah, di mana tinta warna merah ternyata menghasilkan pemisahan campuran warna yang cuman satu warna, yaitu kuning saja. Nah, pada praktikum ini kita berhasil mendapatkan 2 warna pada tinta yang warna merah, yaitu ada tinta warna kuning dan juga tinta warna merah sebagai dasar. Sedangkan nilai RF-nya sendiri di sini untuk yang warna kuning mendapatkan angka 0,90, sedangkan yang merah mendapatkan angka 0,78. Nah, di sini pada slide selanjutnya adalah analisis dan diskusi. Untuk interaksi Z, nilai RF dipengaruhi oleh interaksi Z terhadap fase diam kertas dan fase gerak air. Z dengan RF tinggi memiliki afinitasilitas lebih besar terhadap pelarut. Sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah jenis pelarutan, yang kedua kemampuan absorpsi, yang ketiga kertas saring, yang keempat ketelitian pengukuran, dan yang kelima jarak komponen, yang keenam kejenuhan uap dan gelas dalam gelas kimia. Untuk kesimpulannya sendiri, pada praktikum ini berhasil membuktikan bahwa pemisahan campuran secara fisik dapat dilakukan dengan yang pertama, sublimasi efektif memisahkan antara kapur barus dan dari NaCl. Kromatografi berhasil memisahkan komponen warna tinta hitam dan juga tinta merah. Dan tinta hitam dan tinta merah bukan zat murni, melainkan campuran dari beberapa warna. Nah, untuk itu terima kasih. Berikut adalah presentasi dari hasil praktikum dan laporan praktikum saya yang sudah saya buat. Untuk itu, apabila ada salah kata, salah penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.